Belum. Jadi sahabat Nabi gitu ngamalin. Jadi kita habis wudu, sholat. Boleh sholat dulu, kita kopi aja kita nggak ngerjain. Benar. Qobliyah ba'diyah kita jarang, ya ketinggalan mulu. Ya, apalagi sholat sunnah wudu gitu. Minimal melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah wudu. Usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Iya. Iya. Keutamaan yang sangat besar sekali gitu para sahabat ya itu. Ya, kita jarang gitu. Kita berusaha kalau bisa jangan ninggalin wudu ketika kita duduk di masjid. Itu yang pertama. Yang selanjutnya wa qiraatil Qur'ani ketika kita baca Quran. Ya sekalipun Quran itu kita nggak pegang, tapi diusahakan membaca Quran dalam keadaan punya wudu. Ya, keadaan punya wudu. Jadi kita baca Quran nih, lagi baca Quran, terus kita batal. Lalu kita apa? Kita wudu. Karena kita dianjurin untuk berwudu. Sekalipun Quran itu kita pada saat baca kita nggak pegang. Ya, kita nggak pegang. Makanya kan diusahakan pada saat kita baca Quran dalam keadaan punya wudu gitu. Kalau kita baca Quran kita pegang nggak punya wudu boleh nggak? Nggak boleh. Harus punya wudu. Kenapa? Karena Quran ini kalamullah. Jangan kita sembarangan. Ya, pertama tadi apa? Dalam rangka kita masuk masjid. 2, baca Quran. Yang ketiga, menuntut ilmu. Wal qu'udi lidzikri. Yang keempat adalah ketika duduk lidzikri dalam rangka zikir. Jadi kita waktu kita duduk kita zikir diusahakan kita punya wudu karena lagi mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yogyanya kita yang mesti kita laksanakan, yang kita harus lakukan. Kenapa? Disuruh mendawamkan wudu minimal seperti itulah. Selanjutnya, wa idza tawadha'ta au agsalta, dan apabila kamu berwudu atau kamu mandi, fahdhar, maka hati-hatilah antak tasiro bahwa meringkas alal fardi di atas mengerjakan yang fardu saja. Jadi gini, apabila kita mandi, kan ada sunnah mandi, dan juga apabila kita wudu, jangan yang fardu-fardu saja. Contoh begini ya, kalau kita mandi, contohnya mandi janabah. Mandi janabah itu pertama kepala dulu, yang kedua sebelah kanan, baru sebelah kiri. Kalau kita mandi gitu. Nah, ada kesunahan dan begitu. Ya, sebelum mandi kita sunnah wudu ya, banyak ya, baca basmalah, wudu dan sebagainya. Ini yang kedua pada kita berwudu itu kan ada kesunahan, jangan wajib-wajib aja gitu. Mana? Satu, apabila berwudu disunahkan menghadap kiblat, dikatakan duduk, terus baca basmalah, terus berkumur ya, menghisap air ke hidung, dimulai di sebelah kanan dan tiga kali. Itu adalah memang di luar daripada yang wajib kita jaga itu. Katanya begitu. Jangan kita hanya pokoknya aja. Ada kesunahan-kesunahan yang kita harus lakukan. Ya. Terus ada begini. Bagaimana kalau kita berwudu membaca bismillah tapi di WC? Kan rumah kita kan nyampur sama WC. Sedangkan di situ membaca bismillah tidak boleh kita baca di tempat yang hina atau di tempat yang rendah. Nggak boleh. Kita ucapin bismillah, baca basmalah. Nggak boleh baca bismillah di tempat yang hina. Terus bagaimana rumah kita emang ada WC-nya di situ? Kan nggak boleh. Dibaca nggak? Ulama mengatakan bahwa baca basmalahnya di dalam hati aja. Di dalam hati. Gitu. Kenapa? Yang paling bagus pada saat kita berwudu di tempat wudu. Jadi tempat kita wudunya nggak ada, emang nyampur sama WC, begitu. Ya kan ya? Hah? Jadi sesuatu pada saat yang diharamkan nggak boleh. Misalkan begini, kita mau mabok, itu mabok haram. Terus dia mau mabok baca bismillah boleh? Nggak boleh. Nggak boleh mau mabok baca bismillah. Kenapa? Itu perbuatan yang diharamin, kita mau baca bismillah, ini hina tempatnya. Gimana ya? Atau mencuri. Saya mau nyolong nih, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngambil motor dia. Menyebut nama Allah pada saat perbuatan dilarang boleh nggak? Nggak boleh. Banyak perbuatan. Nggak semua perbuatan disunahkan baca basmalah. Seperti baca surah At-Taubah. Baro'atun. Itu pada saat surah At-Taubah nggak boleh kita baca basmalah di awal surah
At-Taubah kecuali di pertengahan. Ada yang kata ulama nggak apa-apa. Tapi di awal surah Bara'atun minallah itu surah At-Taubah dilarang untuk baca basmalah. Begitu. Jadi nggak sunan kesunahan yang pada saat kita melakukan ini ada juga yang dilarang. Seperti kita sholat membaca Fatihah, kalau nggak baca basmalah nggak sah. Baca Fatihah karena bagian. Nah pada saat itu basmalah bisa menjadi wajib, bukan sunnah lagi. Begitu, nggak sunnah lagi. Ya, baca Fatihah sholat, nggak baca bismillah sah nggak Fatihahnya? Nggak sah, karena Fatihah itu basmalah itu bagian daripada begitu. Jadi kalau bisa kita memelihara, kita menjaga daripada sunnah-sunnah dan adab-adab yang sesuai, yang sampai kita ngerjakan itu dari contoh dari min guslihi, dari perbuatan apa? Mandinya Nabi, waudu'i dan wudunya Nabi. Kalau Nabi itu sedikit juga minal janabah itu, ini air segelas segini nih, untuk Nabi bisa mandi janabah. Kita nggak bisa ya? Nabi bisa ini. Saya merek itu. Merek aja kagak bisa ya? Iya itu kalau kita pelan-pelan bisa. Ya makanya terkenal orang Indonesia kalau haji atau umroh orang yang paling boros air mulu. Kenapa? Apalagi orang dari puncak yang biasa mandinya dingin, airnya mandinya banyak. Jadi ribut apa? Air mulu. Kenapa? Biasa mandi gubrak-gubrak di sono di hotel dibatasin, ya kan ya? Kan kalau orang kita mandi kampung karena mandi begitulah. Apa? Ya biasa mandi di kali terus mandi di hotel. Di hotel kan air terbatas. Ya. Benar, Pak? Itu biasanya di apa? Di Mekah, di Madinah itu hotel-hotel itu biasanya yang kurang air Indonesia mulu. Ya. Kenapa? Boros dengan menggunakan air. Jadi kalau bisa yang dilakukan oleh Nabi seperti mandinya Nabi, wudunya Nabi, ya kita apain? Kita laksanain begitu. Tapi belum bisa ya kita ya. Oh, belum bisa. Kalau wudu mah sebetulnya air kecil, makanya lama. Ya sebaiknya wudu jangan berdiri. Sebaiknya apa? Duduk. Lah itulah kita jaga itu tuh. Menjaga itu tuh. Lu saya. Lah itu makanya kata Nabi gitu tuh. Orang disiksa kubur karena nggak jaga tentang masalah toharo, kan begitu. Ya bapak-bapak ya. Ya, makanya kita disuruh sunatin, disentil-sentil atau diurut supaya nanti pada saat itu udah habis. Kalau kita nggak diurut, itu kebanyakan tuh ada lagi. Bener bapak dah? Coba bapak, keluar nggak? Apa itu buru-buru kita? Mobil bus udah mau jalan, kita pakai sholat ya, sholat. Nah, sholat di situ tempat kita celana itu coba ada najisnya. Gimana itu sholat kita itu? Nah kita apapun kita menjaga, ya, menjaga kesucian kan harus mau ibadah ya kan harus dijaga kesuciannya. Yang paling bagus kita itu harus pakai sarung, pakai celana begini, pakai sarung, gitu. Aman. Wayam bagi antas tagstilapi ba'dil awqati bin niyati tanzifi. Dan siogianya bahwa kita antas tagsila bahwa kita mandi pi ba'dil awqati pada sebagian waktu bin niyati tanzifi dengan niat membersihkan. Wa ilam tusibka janabatun, sekalipun kita ini tidak kena janabah. Artinya apa? Kita mandi. Nah, biniyati tanzifi dengan niat membersihkan. Sekalipun kita memang kita tidak melakukan janabah, apalagi kita melakukan janabah. Kira-kira kalau kita satu hari nggak mandi, badan kita bagaimana baunya? Asam nggak? Bapak kalau ke Mekah, itu badan kita nggak ada bau keringat. Sekalipun panas. Bener. Itu pakaian-pakaian putih begitu tuh. Ya kagak ada ininya udah. Iya. Tahu keistimewaan tuh tanah haram ya Pak ya? Tanah haram. Ya Allah. Itu. Kita mah di sini. Kita nggak mandi 2 hari, PRW kira-kira gimana? Iya, kita nggak mandi 2 hari, kira-kira. Badan kita berkeringat, dengan dari tanah lumpur ya berkeringat, begitu.